Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Putri Maisa dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Sekarang sedang mengambil peminatan kesehatan reproduksi. Nah, di video kali ini, Maisa akan mereview atau membahas tentang materi penanggulangan masalah psikologi pada remaja. Nah, di sini Maisa udah mengambil salah satu jurnal yang berjudul Penerapan Strategi Penanganan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder pada anak-anak dan remaja. Nah, Maisa udah ngerangkumnya dalam bentuk mind mapping, jadi tonton video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah bentuk mind mapping yang sudah Maisa buat, yang sudah Maisa ringkas dari salah satu jurnal yang berjudul Penerapan Strategi Penanganan PTSD Post Traumatic Stress Disorder pada anak-anak dan remaja. Nah, pada jurnal ini ada bagian abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, kita bahas bagaimana pendahuluan ini ataupun isi dari pendahuluan ini. Di sini dijelaskan bahwa kecemasan bahkan kegangguan stres yang terjadi pada anak-anak akan sangat menghambat perkembangan mereka. Anak maupun remaja sangat rentan untuk mengembangkan morbiditas psikologi setelah peristiwa traumatik. Nah, pada gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami ataupun menyaksikan suatu peristiwa traumatik yang disebut dengan PTSD tadi, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, remaja ini ataupun anak ini akan mengalami gangguan stres pasca traumatik. Di antaranya gangguan sejenisnya pada masa anak-anak dan remaja. Nah, pada bagian pendahuluan ini, dia juga menjelaskan bahwa di dalam artikel ataupun jurnal ini akan membahas mengenai konseptual secara keseluruhan dari PTSD ini pada anak dan remaja serta strategi seperti apa, yakni strategi coping bagi orang tua yang mempunyai anak penderita PTSD, anak dan remaja itu sendiri yang sedang mengalami gangguan kecemasan ataupun PTSD. Nah, selanjutnya kita akan membahas ataupun kita masuk kepada bagian pembahasan. Nah, di sini menjelaskan apa itu PTSD. Nah, jadi post traumatic stress disorder ini adalah sebuah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami ataupun menyaksikan suatu peristiwa traumatik. Ini menurut Note tahun 2009. Nah, peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk fisik ataupun pelecehan seksual, cedera, kekerasan di jalanan, kecelakaan lalu lintas, trauma perang, luka bakar parah, dan bencana alam yang lainnya. Peristiwa ini dianggap traumatik karena dialami oleh anak-anak dan remaja yang dirasakan kemampuannya untuk mengatasinya. Nah, selama peristiwa traumatik ini ada rekrutmen dari adaptif stress mediating system syaraf, misalnya hipothalamic, adrenal, pituitari, dan sistem syaraf simpatik yang pada gilirannya menghasilkan adaptif psikologis, emosional, dan kognitif. Anak yang mengalami gangguan stres pasca traumatik unik diantaranya gangguan jenisnya pada masa kanak-kanak dan remaja. Peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk fisik ataupun pelecehan seksual ini, dan juga peristiwa trauma-trauma yang lainnya. Nah, kemudian pada jangka yang akan panjang, problem-problem ini juga akan menunjukkan pengaruhnya pada masa dewasa, yakni ketidakmampuan mengembangkan kemampuan coping yang efektif. Nah, kebanyakan anak-anak ini ataupun remaja ini akan menjadi orang-orang dewasa yang rentan terhadap depresi dan menunjukkan gejala-gejala traumatis hingga akhirnya beresiko tinggi menjadi pelaku KDRT atau relasi intim yang mereka jalin ketika dewasa. Ini menurut Robinson tahun 2007 dalam jurnal internasional khusus pendidikan. Nah, kemudian PTSD ini yang dialami oleh anak akan menghambat perkembangan anak pada fase berikutnya. Adapun gejala yang ditimbulkan dari penderita PTSD ini diantaranya cluster, terakhir hiperarousal memerlukan sedikitnya 2 gejala, yaitu kesulitan tidur, iritabilitas ataupun marah yang berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, hypervigilance, dan peningkatan reaksi mengejutkan.
Nah, dari berbagai penyebab terjadinya gejala ataupun gangguan stres pasca traumatik ini yang dialami oleh beberapa remaja dan anak, maka perlu adanya intervensi yang diberikan oleh konselor serta dukungan dari orang terdekat, yaitu orang tua itu sendiri. Jadi, anak ataupun remaja yang memiliki trauma yang disebut dengan PTSD ini harus mendapatkan dukungan terutama dari orang tuanya. Tergantung dari tingkat PTSD yang diderita atau apakah dia kronis, akut, parah ataupun ringan. Nah, orang yang didiagnosis dengan PTSD ini yang ringan mungkin tidak perlu obat dalam proses psikoterapi, namun pasien dengan diagnosa PTSD-nya akut, kronis yang parah akan diberikan modalitas pengobatan ganda yang dikombinasikan oleh farmakoterapi dan psikoterapi. Oleh karena itu, pilihan apakah iya ataupun tidak untuk menggunakan obat didasarkan pada tingkat keparahan ataupun durasi gejala dari anak tersebut. Nah, remaja yang mengalami PTSD ini menghadapi kesulitan dalam sosial, akademik, kognitif, dan emosional. Dan penderita PTSD yang tidak bisa ditangani dengan cepat adalah berada pada meningkatnya resiko bunuh diri, bahkan upaya untuk bunuh diri. Nah, dari permasalahan-permasalahan di atas yang sudah saya jelaskan tadi, perlu pemecahan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri ataupun beradaptasi terhadap masalah dan tekanan yang menimpa mereka, terutama pada anak-anak dan remaja. Konsep untuk memecahkan permasalahan ini disebut dengan coping. Nah, kata coping ini berasal dari kata cop yang dapat diartikan sebagai menghadapi, melawan, ataupun mengatasi. Walaupun demikian, belum ada istilah dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk mewakili istilah ini. Nah, pengertian coping itu sama dengan penyesuaian ataupun adjustment. Perbedaannya, penyesuaian mengandung pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan coping, yaitu semua reaksi terhadap tuntunan baik yang berasal dari lingkungan maupun yang berasal dari diri seseorang itu, sedangkan coping dikhususkan pada bagaimana seseorang mengatasi tuntunan yang menekan. Nah, di sini juga dijelaskan menurut Taylor dalam jurnal ilmiah berskala psikologi terdapat 4 tujuan coping. Yang pertama, mempertahankan keseimbangan emosi. Yang kedua, mempertahankan self image yang positif. Yang ketiga, mengurangi tekanan lingkungan ataupun menyesuaikan diri terhadap kajian negatif. Yang keempat, tetap melanjutkan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Nah, menurut Lazarus dan Volcom dalam jurnal ilmiah berskala psikologi, coping ini terdiri atas strategi yang bersifat kognitif dan behavioral. Strategi tersebut adalah yang pertama, strategi yang digunakan untuk mengatasi situasi yang menimbulkan stres. Nah, problem focus coping ini adalah strategi dengan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga individu segera terbebas dari masalah ia sendiri. Yang kedua adalah strategi coping untuk mengatasi emosi negatif yang menyertainya ataupun emotion focus coping. Strategi ini untuk meredakan emosi individu yang ditimbulkan oleh stresor atau sumber stres tanpa berusaha untuk mengubah suatu situasi yang menjadi sumber stres secara langsung. Nah, jadi manfaat dari strategi coping ini adalah intinya agar seseorang tetap dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya walaupun dia memiliki masalah, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan emosinya, mempertahankan self image yang positif, mengurangi tekanan lingkungan ataupun menyesuaikan diri terhadap kajian negatif dan tetap melanjutkan hubungannya dengan orang lain seperti itu. Jadi intinya manfaat dari coping ini itu agar seseorang itu tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Hanya coping ini untuk menyeimbangkan emosinya gitu, mempertahankan self image-nya seperti itu. Nah, yang terakhir pada bagian mapping ini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari
PTSD ini adalah berdasarkan pembahasan artikel di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa remaja dan anak-anak yang menderita pasca traumatis atau PTSD ini dapat mempunyai orientasi penyelesaian masalah yang berfokus pada cara ataupun strategi untuk menyelesaikan masalah ataupun problem focus coping ini yang diberikan oleh konselor ataupun orang tua. Di sini dukungan orang tua lah yang terpenting untuk mengurangi ataupun mengurangi traumatik dari si anak ini. Mereka sebagai pendamping dan membantu dalam menggunakan strategi tersebut dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, jadi dengan memberikan berbagai alternatif strategi coping yang harus mereka terapkan serta orang tua memberikan pengertian tentang keadaan yang dialami oleh anak mereka kepada masyarakat ataupun lingkungan mereka, sehingga anak dan remaja ini akan lebih mudah untuk berinteraksi dalam lingkungannya. Hal itu akan sangat membantu proses penyembuhan serta proses anak dan remaja dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, sehingga anak dan remaja dapat menyesuaikan diri dengan baik dan melupakan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian penderita PTSD ini dapat merasakan perubahan yang positif terhadap apa yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya, yaitu dukungan khususnya dari orang tua. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.